Haleluya, selamat pagi buat kita semua. Mari kita satu dalam doa sebelum kita mendengarkan renungan kita pada pagi hari ini. Bapa kami dalam sorga, kami ucap syukur buat kasih setiamu, buat penyertaanmu Bapa. Kami ada itu semua karena Engkau. Di hari yang baru ini Bapa, sebelum kami melangkah lebih lagi, kami perlu kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang memegang, menuntun kami, agar kami selalu berjalan sesuai dengan Engkau. Terima kasih, Engkau mengurapi kami semua, mengurapi juga hamba-Mu. Sucikan, kuduskan, layakan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini renungan kita terdapat di Mazmur pasal yang ke-37 ayat 23 sampai 24. Saya akan bacakan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang-orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ini adalah perkataan Daud. Bagaimana dia mencatatkan di sini bahwa ketika hidup orang berkenan kepada Tuhan, ketika ia jatuh, ada tangan Tuhan yang menopang. Dan kita bisa belajar dari kisah Daud. Begitu banyak cobaan yang dia alami, bahkan ketika ia jatuh bersama Batseba. Tapi kita lihat, inilah orang yang berkenan. Dan kisah para rasul mencatat juga, Daud orang yang berkenan di hati Tuhan. Ketika ia jatuh, ia ditegur oleh Nabi Natan. Dia diingatkan, dia menerimanya. Dan kita bisa lihat bagaimana Tuhan berkenan kepada dia. Dan dikatakan tidak jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang. Dan buat kita, mungkin saat-saat hari ini kita tidak sadar, atau mungkin kita sadar, mungkin kita sedang jatuh dalam pencobaan. Tetapi marilah kita hidup sebagai orang-orang benar, orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkenan artinya orang yang sesuai dengan hati Tuhan, orang yang disukai hati Tuhan, orang yang cocok dengan Tuhan. Yang dikatakan orang berkenan di hadapannya. Inilah yang Tuhan mau. Tuhan menopang ketika orang-orang yang berkenan di hadapannya. Tuhan menopang ketika ia jatuh sampai tidak tergeletak, karena ada tangan Tuhan yang menopang. Dan kita bisa lihat Daud, dikatakan dia adalah seorang yang berkenan. Dan kita juga bisa melihat contoh bagaimana selain Daud, Raja Saul, ketika ia tidak taat, Samuel menegur, Nabi Samuel menegur dia. Dia dengan berdalih, dan dia beralasan. Dan kita bisa lihat Tuhan tidak berkenan kepada dia, dan dia tidak dapat meneruskan kedudukannya sebagai raja karena Tuhan tidak berkenan kepadanya. Beda dengan Daud. Yang di sini kita bisa melihat bagaimana kerendahan hati. Orang yang berkenan adalah orang yang bisa menerima teguran, orang yang bisa menerima masukan ketika ia tahu ia salah. Ia bisa dengan rendah hati menerima. Dan kita bisa melihat perbedaannya, Daud dan Saul sangat berbeda jauh. Dan inilah yang Tuhan mau, agar kita hidup selalu berkenan di hadapannya. Dan di ayat terakhir dikatakan, saya bacakan di ayat yang ke-39, Mazmur 37, orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Dan dikatakan pada waktu kesesakan, ketika kita hidup benar, Tuhan tetap menopang kita. Apapun yang kita alami, Daud begitu banyak mengalami kesesakan, begitu banyak mengalami cobaan, tetapi tangan Tuhan selalu menopang dia. Dan kita bisa melihat, kalau kita membaca seluruh dari pasal 37 ini, dikatakan kebahagiaan semua orang fasik. Dan ada dua pilihan, fasik dan benar. Jadi marilah kita mengambil langkah
untuk tetap hidup benar, untuk tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena arti berkenan yang tadi saya katakan itu senang, hati Tuhan senang kepada orang yang berkenan. Itulah dikatakan perkenanan, cocok dengan Tuhan. Dan puji nama Tuhan, kiranya renungan ini menjadi kekuatan buat kita agar kita tetap bangkit. Mari maju bangkit. Apapun yang kita sudah alami, mungkin kita sedang jatuh, tapi mari kita mau bangkit selalu. Dan kita tahu, kita selalu berharap bersandar kepada Tuhan, karena tangan Tuhan ada menopang buat kita. Puji nama Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam sorga, kami datang padamu Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang meneguhkan kehidupan kami. Bapa, Engkau yang memulihkan kami, apapun keadaan kami, situasi kami saat hari ini. Mungkin kami sedang jatuh, tapi kami tahu ada Engkau, tangan-Mu yang menopang kami. Biarlah hidup kami selalu berkenan kepada Engkau Bapa. Mampukan kami berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah nama-Mu saja yang kami puji tinggikan Bapa. Terima kasih buat hari ini Bapa. Pimpin tuntun langkah kami, biarlah nama-Mu saja kami puji tinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.